Database di Masjid Jogokarian lebih lengkap dari data di kantor kelurahan. Alhamdulillah, masjidnya bisa punya jamaah yang mandiri. Masjid bisa tahun depan itu memberi dana pensiun untuk jamaah lansia. Jadi nanti yang lansia-lansia yang masjid itu tiap bulan dapat uang pensiun dari masjid gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Bantul, Dapil 4 yang rawuh pada siang hari ini, yang saya hormati Bapak dari Kesra Kabupaten, Bapak Panewu, Bapak dan Ramil Kapolsek, Bapak Lurah Sidomulyo, para pengurus takmir masjid, dan para pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat yang saya hormati. Alhamdulillah, siang hari ini kita dapat bersilaturahim untuk tukar kawruh, berbagi pengalaman praktis berkait dengan pemberdayaan masyarakat berbasis manajemen masjid. Yang pertama, saya hanya bercerita pengalaman ya saya. Jadi ketika saya diminta oleh masyarakat melalui pemilu takmir masjid. Jadi kalau di Jogokarian itu pemilihan ketua umum takmir itu memakai pemilu langsung. Ya. Siapa pemilihnya? Pemilihnya adalah warga Jogokarian yang Muslim yang usianya sudah 13 tahun ke atas. Nah, itu punya hak pilih. Tidak boleh mencalonkan diri, tetapi setiap 25 orang boleh mengajukan calon ketua umum takmir. Nah, ini kami mulai dari tahun 1995 dan periode kepengurusan itu 4 tahun sekali. Ya, kenapa 4 tahun? Kita menghindari kalau 5 tahun nanti barengan dengan pemilu ya. Jadi kita 4 tahunan. Kemudian yang menjadi alasan yang pertama, kita ingin benar-benar mengurus masyarakat, mengurus jamaah, bukan sekedar mengurus bangunan masjid. Karena yang dicontohkan oleh Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat 18 ya.
Itu kalau orang-orang beriman itu ngurus masjid itu bukan ngurus bangunannya saja. Kalau di dalam ayat ke-17 itu orang-orang musyrik itu kalau ngurus masjid yang diurus hanya bangunannya. Ya, di dalam ayat 17 bunyinya maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallah. Syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah layak orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedang diri mereka ingkar. Sia-sialah apa yang mereka kerjakan itu dan kelak di neraka mereka kekal abadi. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah ketika orang-orang musyrikin Makkah mendengar Rasulullah setelah hijrah itu membangun 3 masjid di Yatsrib, yaitu Masjid Quba, Masjid Nabi, dan Masjid Bani Salamah. Itu bangunannya sederhana. Sementara orang musyrik Mekah telah merenovasi Masjidil Haram dengan bagus. Sehingga orang-orang musyrik Mekah itu merasa lebih baik dari Nabi Muhammad dalam ngurusin masjid. Karena ukuran kemakmuran itu pada bangunan. Nah, maka Allah kemudian menurunkan ayat ini. Maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallah. Nah, sedangkan di ayat 18, ayat berikutnya itu, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka dijadikan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Jadi kalau orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngurusin masjid itu 3. Bagaimana menggerakkan masyarakat untuk sholat berjamaah di masjid, aqimis sholat. Ya, tahun 95 itu saya mengadakan pendataan penduduk kampung Jogokarian waktu itu 907 kepala keluarga, 2.973 jiwa. Muslimnya 2.642 jiwa. Muslim yang sudah 13 tahun ke atas, sudah balik, sudah wajib sholat itu 1.839. Tapi masih ada 816 Muslim yang sudah balik yang belum sholat. Ya, jadi karena kampung Jogokarian itu kampung abangan ya, artinya bukan kampung santri. Masih banyak Muslim yang belum sholat. Nah, jadi kita tahu data itu. Ya. Kemudian lengkap itu data dari sudah sholat atau belum, bisa baca Quran belum, rumahnya di situ statusnya warisan, nyewa, ya, kontrak, tingkat ekonominya, pekerjaannya, pendidikannya. Database di Masjid Jogokarian lebih lengkap dari data di kantor kelurahan. Ya, itu. Dan ini kami lakukan setiap 2 tahun. Setiap 2 tahun kita memperbarui data, updating data. Sekarang kita sebut sebagai sensus masjid.
Nah, supaya kita tahu masalahnya apa sebetulnya. Oke. Monggo, silakan. Ya. Oh, ternyata masih banyak warga muslim yang belum sholat. Maka kami membuat gerakan mensolatkan orang hidup. Ya, gitu. Nek nyolatke wong mati ini urusan mbah kaum. Sekarang urusan kita bagaimana muslim yang belum sholat itu sholat. Kami lakukan pelayanan pembelajaran sholat. Kami kunjungi dari rumah ke rumah. Alhamdulillah tahun 2000 itu tinggal 315, tahun 2003 itu tinggal 27. Nah, jadi itu terdata. Ya. Pada waktu itu masjid itu infaknya 1 tahun hanya 8.640.000 karena rata-rata infak sumber pendapatan utama masjid itu hanya dari infak Jumat. Kalau Jumat rata-rata hanya 180.000. Saya hitung yang datang Jumatan itu lebih kurang 600 orang. Berarti ya kita bisa memperhitungkan pengeluaran masjid 1 tahun 43.200.000 karena bayar listrik waktu itu listrik masih 250.000, bayar air 35.000, gaji merbot baru 1 orang 450.000, honor khotib sekali khutbah baru 50.000, ya, honor penceramah perancang pengajian. Tapi pengeluaran masjid itu setahun 43.200.000, uangnya masuk 8.640.000. Jadi saya sebagai ketua merangkap bendahara 3. Jadi nutupi kekurangan dana itu. Tetapi saya mencoba tahap pertama bagaimana membangun jamaah mandiri. Maka saya hitung 43.200.000 itu kalau dibagi 12 bulan, dibagi 4 kali Jumatan, 4 pekan, dibagi 600 orang, ternyata biaya 1 orang itu 1 pekan Rp1.500. Kalau dibagi 7 hari, 1 hari 1 orang itu Rp200. Maka saya buat laporan keuangan secara tertulis, saya cetak yang bagus, saya edarkan ke masyarakat. Kemudian saya himbau jamaahnya supaya menjadi jamaah mandiri. Kalau Anda berinfak Rp1.500 setiap pekan, berarti Anda jamaah mandiri, sudah bayar listrik sendiri, bayar honor khotib sendiri, bayar kebersihan sendiri, bayar air sendiri. Itu cukup Rp1.500 per pekan atau Rp200 per hari. Dan jika Anda berinfak lebih dari itu, Anda berarti telah membantu jamaah yang lain. Tapi kalau infak Anda kurang dari Rp1.500, berarti ibadah Anda di masjid masih disubsidi orang lain. Ternyata masyarakat kita itu bisa berhitung, nggak mau disubsidi. Jumat berikutnya dari 180 naik menjadi 600.000. Itu naik. Jadi orang itu cuman nggak pernah mikir nih bayar listrik piro, bayar air piro, honor khotib berapa, untuk ya gaji merbot berapa. Setelah itu semua kita laporkan secara transparan,
hitungannya kita rinci, ya alhamdulillah, kemudian masjidnya bisa punya jamaah yang mandiri, artinya 43.200.000 itu sudah dicukupi dari infak kemudian. Nah, bahkan sudah lebih. Maka kemudian saya berpikir sekarang bukan jamaah yang mandiri. Saya membuat program tahap berikutnya, masjid harus mandiri. Maksudnya apa? Jangan sampai bangunan masjid itu menjadi beban masyarakat. Kalau bisa masjid itu menghasilkan, karena itu aset, ada tanah, ada bangunan. Ya, apalagi posisinya di kota Yogyakarta, itu daerah wisata. Maka kemudian saya menginisiasi masjid membuat hotel. Jadi lantai 1, lantai 2 itu untuk masjid, lantai 3 daripada kosong, daknya saya bangun kamar-kamar hotel. 1 kamar itu biaya pembangunannya waktu itu 41.500.000. Itu termasuk bednya, ya, klosetnya, air mesin pemanas air, AC, TV, ya, akses internet. Kemudian saya tawarkan kepada masyarakat, kalau ingin merawat masjid ini sepanjang zaman, Anda boleh wakaf produktif membangun 1 kamar. Nanti hasil dari menyewakan kamar itu untuk operasional masjid. Ternyata banyak yang ingin wakaf produktif itu. Ada 30 orang, tapi space-nya lantai atas itu cuma cukup untuk 13 kamar. Kami bangun 13 kamar. Ya, alhamdulillah dari 13 kamar ini, karena Jogja ini adalah kota wisata ya, kemudian melalui media masjid kita informasikan, Masya Allah selalu penuh kamar-kamar hotel kita di lantai 3 itu, sehingga sekarang ini kalau dari hasil sewa kamar dikurangi operasional masjid untuk gaji karyawan, bayar listrik, sudah surplus per bulan sekitar 30 juta surplusnya. Ya, itu pun karyawan kita cukup banyak. Joko Karyan itu masjidnya kecil, karyawannya 24 orang. Termasuk imam itu karyawan, 2 orang imam, hafal Quran, yang suaranya bagus, itu kita sebut karyawan masjid. Kami baru bisa menggaji 10 juta sebulan. Ya, kalau di Sido Mulyo ini gajinya imam masjid berapa? Sebab kalau imam masjid tidak digaji, nanti imamnya jorok-jorokan. Sampean mawon sing imam gitu ya. Itu. Merbot itu bagian kebersihan ada 13 orang karena kita 24 jam melayani masyarakat. Security-nya ada 9 orang, kepala sekretariat, bagian keuangan, ya. Itu sekaligus punya fungsi sosial, memberi lapangan kerja pada masyarakat. Dan gaji terendah UMR plus. Plus yang pertama beras, plus yang kedua beasiswa kalau anaknya masih sekolah, plus yang ketiga adalah jaminan kesehatan. Ya alhamdulillah, masjid tidak hanya membayar asuransi kesehatan untuk pegawainya, tapi semua ketua RT dan ketua RW di Joko Karyan itu ada 4 RW, 18 RT yang membayar. Dulu sebelum ada BPJS kita pakai takaful Unicare, itu yang bayar asuransi kesehatannya masjid.
Kalau tiap Agustus RT dan RW disubsidi oleh masjid, meskipun hanya 2,5 juta untuk peringatan 17 Agustus, itu masjid mensubsidi RT dan RW. Bukan masjid yang minta, masjid mensubsidi. Karena sekarang masjidnya sudah mandiri tadi, sudah berkait dengan apa? Memanfaatkan potensi karena lokasi kita itu ya. Nah, sebetulnya filosofinya itu sederhana, ini filosofi Jawa aja. Makanya di Jogokarian itu logo masjidnya pun pakai huruf Jawa. Itu ya, Masjid Jogokarian itu pakai huruf Jawa, dan itu ternyata menjadi unikalitas yang setiap orang singgah mesti pengen foto, karena di keraton pun, masjid keraton pun tidak pakai huruf Jawa. Ya, ini menjadi suatu yang unik. Ya, ada foto booth yang kita siapkan untuk pengunjung. Nah, konsepnya berangkat dari filosofi Jawa, apa? Site ede. Jadi dulu orang Jawa itu kalau bangun kamar mandi, sumur pasti di halaman depan. Wong iki ben nunut raup iki cepat. Nunut ning kolah cepat. Nunut mampir ngombe cepat. Nah, maka di Masjid Jogokarian itu kami buka 24 jam kamar mandi. Kalau sekarang malah kami sediakan 48 unit. Sehingga apa? Wisatawan yang mau ke Parangtritis, mau ke Malioboro itu kalau datang pagi numpang mandi, silahkan, terbuka. Nunut atus monggo. Dulu rumah-rumah orang yang kaya di Jawa itu ada pendopo, bangunan yang terbuka. Nek wong arep nunut nginep, nunut ngiyup, monggo. Lah masjid kami buka 24 jam, siapa mau ya. Kalau mau di kamar ya bayar, kalau yang mau gratis kami sediakan 2 aula, nginep pakai ya rombongan berapa bis bisa masuk, kamar mandinya banyak, tempat menginap banyak. Ternyata jadi jujukan. Apalagi kalau hari Sabtu Ahad itu ya paling sedikit 10-12 bis sampai 30 bis tiap Sabtu Ahad itu. Tiap hari mesti ada rombongan datang tiap hari. Berkahnya apa? Orang cari sarapan. Sehingga warga kita yang nggak punya pekerjaan, kami modali, buka itu jual bubur, jual gudeg, jual gudangan apa. Di halaman masjid situ kami sediakan modalnya. Sekarang kami sudah membina 160 UMKM. Ya. Gitu. Jadi masjid memberikan modal usaha, membimbing, ya. Nah, masjid sendiri terus mengembangkan wakaf produktif. Kami punya program memberikan bantuan beras untuk 480 kakak miskin setiap 15 hari. Beras, telur, minyak goreng itu masjid setiap 15 hari membagi sembako untuk warga yang kurang mampu. Karena kita pengen memberikan beras yang bagus, kami beli sawah. Dan di Moyudan itu ada sawah dijual. Ketika kami datang ke sana mau membayar ke notaris, pemilik sawah nanya, ini Masjid Jogokarian kok beli sawah di sini untuk apa? Oh, kami ini menyediakan beras untuk warga miskin. Tiap bulan masih ada mesin ATM beras. Enggak saya jual Pak, saya wakafkan aja, monggo duitnya dibawa pulang. Ya. Nah, ternyata lewat media kita juga malah banyak itu dari Jalan Kaliurang, ada orang yang ngasih wakaf sawah. Terakhir kemarin dari Kulon Progo di dekat Buk Begal itu, Galur itu kami juga dapat wakaf sawah, banyak yang mewakafkan. Jadi ketika kita ngurusi orang miskin itu, malah jadi punya sawah, punya ini. Tapi kalau masjid cuma ngurus bangunan, tidak punya Pak. Jadi
Jadi masjid itu ngurus masyarakat itu. Ya. Nah kemudian COVID itu ada hotel di Kaliurang yang kolaps. Ditawarkan ke masjid. Kebetulan masjid punya uang, ya udah kita take over. Kita beli, kemudian tadinya hotel Melati kita upgrade jadi hotel bintang 3. Kamar-kamarnya itu saya tawarkan wakaf lagi. Termasuk Menteri Pariwisata waktu itu, Sandiaga. Kalau kamar yang VVIP itu biaya membangun satu kamar itu 85 juta. Kalau yang kamar superior itu 75 juta. Kalau yang standar 65 juta. Alhamdulillah 14 kamar itu sudah selesai, sudah operasional. Sehingga masjid makin berkembang, memiliki BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Dan ini sudah bulan ke-9, kami juga membangun pabrik dan toko roti. Jadi nanti kalau panjenengan tindak di Jalan Sisingamangaraja, ada pabrik dan toko roti Jogokarian. Alhamdulillah itu omsetnya sekarang rata-rata sebulan sekitar 130 jutaan. Ya, bisa nampung tenaga kerja, bisa. Karena cita-cita saya masjid bisa tahun depan itu memberi dana pensiun untuk jamaah lansia. Jadi nanti yang lansia-lansia yang masjid itu tiap bulan dapat uang pensiun dari masjid gitu ya. Jadi masjid harus banyak uangnya. Ya, gitu. Ya. Jadi bukan malah masjid yang minta dana masyarakat sebentar-sebentar, tapi kita bisa memberi. Basicnya adalah dengan wakaf yang produktif. Nah, dari kelebihan dana itu dan infak yang masih kami terima, 100% infaknya itu untuk rakyat, tidak untuk masjid. Karena kami punya tagline, masjid sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Itu semboyannya Masjid Jogokarian, itu masjid sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada orang lapar, urusannya masjid. Tidak boleh ada anak putus sekolah atau kuliah, itu masjid yang akan membayar. Tidak boleh ada orang sakit yang tidak bisa berobat, semuanya akan diurus. Tidak boleh ada rumah yang tidak layak huni. Kami sudah memperbaiki puluhan rumah warga. Bahkan kami sudah juga memberikan dana talangan pembelian rumah. Jadi ada warga yang mau beli rumah, uangnya kurang, itu bisa ditalangi oleh masjid. Alhamdulillah, ada yang nilai talangannya sampai 500 juta, itu kita bisa. Ya. Jadi sebetulnya semangat kita itu cuma bagaimana mengurus jamaahnya itu, tidak hanya mengurus bangunannya. Ya. Nah, apalagi alhamdulillah kemudian justru dengan kegiatan ini masjid kami menjadi percontohan, dikenal tidak hanya dari Indonesia, ya. Ini jadi hampir tiap hari dari mana-mana orang datang studi banding. Ya, jadi sebetulnya yang kita praktekkan itu hanyalah nilai-nilai budaya Jawa dalam pergaulan tadi. Ya, dipraktekkan melalui lembaga masyarakat yang berupa masjid. Nah, sekarang kami sudah membangun Masjid Jogokarian 2, itu di daerah Wukirsari, Cangkringan, Sleman. Di sana kami lengkapi dengan pesantren lansia, dan operasionalnya juga sama. Kalau di sana kami mengembangkan perikanan dan peternakan bebek, ya. Itu. Jadi untuk biaya listrik, gaji karyawan itu sudah dari peternakan bebek sama perikanan.
Kami juga di Singlar, Blagaharjo, bangun masjid di sana, kami kembangkan di situ peternakan domba. Ya, jadi semua masjid yang kami kelola itu basic pembiayaannya tidak dari infak, tetapi dari usaha masjid. Ya, alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik, ya, sampai hari ini, dan bahkan banyak sekali potensi-potensi ekonomi yang ditawarkan untuk kerjasama, ya, hampir tiap hari. Jadi misalnya ada perusahaan snack di Ciamis, satu hari itu dia omsetnya 24 ton. Pasarannya baru Jawa Barat, Banten. Datang ke Jogokarian, Pak, kalau mau pasaran untuk Jogja, Jawa Tengah sampai Jawa Timur dipegang Masjid Jogokarian, kasih merek aja snack Jogokarian. Nah, ini sudah kita proses. Jadi nanti masuk di pasar-pasar tuh snack Jogokarian. Jadi ya kita tinggal jualan branding aja sekarang. Karena ketika kita berpikir untuk menolong masyarakat itu banyak jalan. Contoh ya, mohon maaf nih, kalau Pak Lurah pakai peci hitam seperti itu, yang untung orang Gresik. Karena itu peci awing presiden buatan Gresik. Maka kami di Jogokarian pakai peci Jogokarian. Sekarang ini 30 kakak jadi pengrajin peci ini. Karena menjadi souvenir yang laris. Rata-rata penjualan yang langsung di masjid itu per hari sekitar 150 piece. Sudah ekspor ke Brunei, ke Malaysia. Sehingga ini menjadi souvenir yang mungkin penjualannya lebih laku daripada belangkon. Sekarang ini, bapak-bapak bisa lihat di mana aja orang pakai peci Jogokarian itu sekarang banyak sekali. Ya. Jadi sebetulnya potensi kita itu besar, cuma harus dipikirkan, ditangani dengan serius, penuh tanggung jawab, ya. Dan ya satu kata kuncinya, untuk percobaan jangan pakai uang masjid dulu, nek rugi uang pribadi dulu, nek badi nggak masjid gitu. Ini ya, sebab kalau kita nyoba-nyoba pakai uang masjid dulu rugi, nanti orang sudah nggak percaya. Makanya kalau untuk uji coba usaha itu kami pakai dana pribadi dulu, nanti kalau usahanya jalan serahkan ke masjid menjadi badan usaha milik masjid. Bukan malah ini nyoba nganggo duitnya masjid basan tadi di PDW, jadi jangan balik begitu, ya. Nah itu. Jadi saya kira ini saja ya, singkat. Nanti kalau perlu tanya jawab monggo, dan Bapak Ibu nanti bisa mirsani di akun kami Merbot Aplikasi. Jadi acara ini kita siarkan. Kira-kira viewernya sekarang sekitar 300-an ribu orang ini yang nonton acara ini ya. Jadi ini itu kegiatan ini nanti mungkin akan ditiru di desa-desa lain kan ya. Kalau orang sudah, karena ini langsung tersebar di ya seluruh Indonesia ini acara ini ya. Jadi saya selalu membawa ini dan kami unggah di akun, namanya akunnya Merbot Aplikasi. Kemarin kami baru saja pulang dari Makassar karena kami dengan pemerintah kota Makassar mengadakan lomba masjid trainer. Jadi bagaimana masjid itu mengelola bisnis, dilombakan itu antar masjid itu. Ya. Dari Kesra menyediakan hadiah. Juara pertama itu 50 juta, wah itu masjid-masjid ikut. Jadi ada masjid yang punya produk sambal teri, ada yang punya produk macam-macam itu. Jadi untuk menumbuhkan ya gairah masjid memulai punya usaha. Ya, jadi jangan sampai masjid itu bergantung dari infak.
Kalau bisa masjid itu yang memberi, bukan yang meminta. Nah ini yang kita kembangkan, kegiatannya namanya Masjidpreneur. Ini kita juga akan adakan di tingkat nasional. Terus ini dari tanggal 17 Agustus kemarin sampai 17 September besok kami juga sedang mengadakan festival film pendek tentang generasi cinta masjid. Alhamdulillah ini sudah tahun kedua dan banyak sekali pesertanya dari seluruh Indonesia, anak-anak muda yang kreatif membuat film-film tentang cinta masjid. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Monggo kalau ingin diperdalam atau nanti mau melihat yang praktis ya. Soalnya kalau ada layar di sini kita juga bawa dokumentasi video usaha-usaha kita. Ya. Tapi Bapak Ibu juga bisa lihat di medianya Instagramnya Masjid Jogokarian ya. Jadi di situ akan lihat. Sekarang kami mengelola 2 hotel, 1 pabrik dan toko roti, dan sawah, peternakan. Ya. Nah, insya Allah ini akan terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.